Yesus mati menggenapi nubuat kitab suci yang kita sudah baca ayatnya dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Nas ini mencatat momen puncak kematian Yesus, di mana ia menegaskan bahwa seluruh misi penebusan dosa manusia telah selesai. Nas ini berfokus pada penggenapan nubuat kitab suci dan misi penebusan Yesus yang penuh, lengkap di kayu salib. Peristiwa ini menyoroti puncak kenyataan kasih Allah yang menanggung penderitaan manusia demi keselamatan umat manusia, demi keselamatan kita semua. Bagian yang pertama dari renungan ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat kesadaran dan penggenapan nubuat ayat 28. Kesadaran Tuhan Yesus dan penggenapan nubuat perjanjian lama. Sesudah itu ayat 28, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ayat ini menunjukkan kesadaran penuh Yesus akan misinya dan ketaatannya untuk menggenapi nubuat kitab suci hingga akhir hayatnya di kayu salib. Ayat ini menegaskan bahwa penderitaan dan kematiannya adalah rencana Allah yang terencana dan terlaksana sempurna. Kita kembali ke Taman Eden, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kemudian Tuhan memberikan, sebelum mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, Allah memberi janji hidup keselamatan di dalam Kejadian 3:15 bahwa keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Kematian Yesus ini adalah momen ketika kepala ular itu diremukkan oleh Yesus. Yesus tahu bahwa ia hampir menuntaskan misinya. Yesus tahu bahwa ia melaksanakan misi Allah sejak Kejadian 3:15. Kemudian diberitakan kepada Abraham, Ishak, Yakub dan Israel. Dan kemudian dia datang untuk menjadi manusia dan datang untuk menjadi pendamaian bagi umat manusia. Aku haus. Ucapan ini merupakan tanda fisik dari penderitaannya. Haus, kata haus itu merupakan penderitaan fisik yang sangat luar biasa. Sekaligus juga pernyataan penggenapan nubuat. Dikatakan dalam nas tadi, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Ia berkata, aku haus. Ini bukan sekadar kebutuhan fisik untuk minum, tetapi memiliki makna pengajaran dan nubuatan mendalam. Ucapan ini merujuk pada nubuatan kitab suci. Mazmur 22 ayat 16. Kekuatanku kering seperti kepingan periuk, dan lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Lidahku melekat, ini gambaran dari rasa haus yang sangat hebat. Pemazmur merasakan itu ketika dia menghadapi kebencian, perlakuan yang tidak baik dari orang-orang di sekitarnya. Ini gambaran rasa haus yang hebat. Mulut kering kerontang karena penderitaan. Secara medis, Dr. Gelin yang tahu ini lebih tahu maksud saya. Setelah mengalami penyiksaan berat dan kehilangan darah, Yesus mengalami dehidrasi.
parah. Kesedihan atau penderitaan itu membuat kita kekurangan air. Kemudian penderitaan, darah yang tercurah itu membuat kita kekurangan air, tubuh kita kekurangan air. Dan Yesus mengalami itu di kayu salib. Dikatakan bahwa dia ditangkap menjelang pagi. Kemudian jam 6 dia dihadapkan kepada imam besar. Kemudian jam 9 dia mulai disalib. Kemudian jam 12 sampai jam 3 terjadi gelap gulita. Dan pada jam 3 itu Yesus wafat. Ada beberapa jam, ada 6 jam penderitaan. Dia sangat-sangat menderita. Bukan hanya menderita secara fisik, tapi juga menderita secara jiwa. Artinya seperti ini, bukan Yesus itu menderita kejiwaan, bukan. Tetapi di sini maksudnya adalah dia merasakan betapa jahatnya manusia. Yang kalau dia tidak maju, yang kalau dia tidak melakukan sesuatu, maka kejahatan manusia itu berbuah maut dan mereka tidak dapat menolong dirinya. Suatu penderitaan terhadap umat manusia yang akan mengalami penderitaan selama-lamanya, dan ia datang ke situ. Saya ganti penderitaan. Dalam nas ini, sang sumber air hidup rela menjadi haus agar manusia tidak lagi haus secara rohani. Mazmur 42 ayat 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini gambaran kerinduan mendalam terhadap hadirat Allah ketika manusia mengalami penderitaan. Dia mengalami kehausan seorang penolong. Kalau mereka belum tahu siapa Yesus, mereka akan kebingungan karena tidak ada yang menolong mereka. Tetapi seseorang yang sudah mengenal Yesus ketika menderita, dia bisa berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah penolongnya. Ini juga merupakan ekspresi dahaga rohani yang mendesak, setara dengan kebutuhan fisik akan air di tengah tekanan hidup. Ketika Yesus berada di salib, dia merasakan bahwa Allah tidak hadir, dan dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Dia merasakan bahwa Allah meninggalkan dia. Ini penderitaan yang paling besar bagi kita, bagi umat manusia, adalah ketika kesadaran Allah tidak datang kepadanya, kesadaran bahwa Allah itu menjauh darinya, sehingga pemazmur berkata, bilakah aku boleh datang melihat Tuhan? Ini mengajarkan kepada kita bahwa kerinduan terbesar manusia bukanlah pada hal duniawi. Ketika kita lapar, kita ingin makan. Ketika makan tidak segera datang, tidak segera kita jumpai, kita akan sangat menderita perut kita. Ketika haus, kita ingin minum. Ketika air tidak segera kita jumpai, kita akan menderita karena kehausan. Tetapi penderitaan terbesar adalah kerinduan akan kehadiran Allah. Yesus sendiri mengalami, dia berada di kayu salib, merasa ditinggalkan oleh Bapanya. Kerinduan terbesar manusia bukanlah pada hal duniawi, makanan, minuman, pakaian, tanah, kekayaan dan sebagainya. Tapi kerinduan manusia yang sesungguhnya adalah pada Allah. Allah siapa? Allah yang hidup. Yang kedua, penderitaan fisik dan penghinaan, ayat 29.
Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Anggur asam adalah cuka atau anggur yang masam, minuman penyegar yang umum dan murah bagi prajurit Romawi. Anggur asam itu anggur yang murah. Sementara Yesus adalah pembuat anggur yang manis, yang sangat bagus. Ingat pernikahan di Kana? Ketika pernikahan itu, pesta perkawinan itu kekurangan anggur, Yesus membuat anggur yang paling enak, paling manis. Tetapi ketika dia disalib, dia tidak menikmati anggur yang baik itu, tetapi dia justru menikmati anggur masam, anggur yang murah, anggur yang dinikmati oleh prajurit-prajurit, anggur yang bukan dinikmati oleh raja, bukan orang berpangkat, bukan orang kaya. Disinilah penderitaan Yesus, penghinaan Yesus, bahwa Yesus ditempatkan pada taraf yang terendah. Anggur asam mewakili penderitaan fisik dan kehinaan yang pahit. Memberikan anggur asam cuka, alih-alih air atau anggur yang baik, menunjukkan penghinaan. Jadi kalau ada orang menderita dan kemudian kita harus menolongnya dengan anggur untuk diminum, anggur yang baik untuk kesehatan, tetapi yang diberikan adalah anggur asam, itu adalah penghinaan untuk orang Yahudi, juga untuk orang Romawi pada waktu itu. Jadi ketika Yesus menerima anggur asam itu, dia berada di dalam penghinaan yang sangat dalam. Tindakan ini tindakan memberikan anggur asam, menyoroti penderitaan fisik Yesus yang nyata, serta pemenuhan nubuat kitab suci secara detil sesuai rencana Allah yang tertulis. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita pelajari. Anggur asam diberikan oleh prajurit kepada Yesus. Ternyata bukan tiba-tiba, ternyata bukan tidak terjadi dengan tidak sengaja atau kebetulan, karena sebetulnya itu nubuat juga, nubuat dari perjanjian lama, nubuat dari kitab suci. Mazmur 69 ayat 22. Mazmur 69 ayat 22. Bahkan mereka memberi aku racun untuk makananku, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Sekali lagi, bahwa orang yang menderita itu perlu pertolongan, dan kalau pertolongan itu berupa anggur, maka yang diberikan mesti anggur yang baik, bukan anggur masam. Ketika anggur masam yang diberikan, maka itu suatu penghinaan sebetulnya, bukan menolong sungguh-sungguh. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa anggur asam ini berbeda dengan anggur yang ditolak Yesus sebelumnya, yang umumnya dicampur obat bius untuk meringankan rasa sakit. Markus 15 ayat 23. Markus 15 ayat 23. Ini juga kisah tentang penyaliban. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Anggur bercampur mur itu adalah anggur bercampur apa? Paracetamol, pereda rasa nyeri, apa Bu? Lebih tinggi dari paracetamol apa? Demakolin kan? Ya, artinya Yesus itu diberi anggur yang berisi
penawar rasa nyeri, tetapi dia menolak. Biasa bahwa orang-orang yang akan dihukum yang berat itu, yang akan menanggung nyeri, sakit yang luar biasa itu, diberi anggur seperti itu. Anggur yang di dalamnya dicampur oleh obat pereda nyeri. Tetapi Yesus menolaknya di sini. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kalau saya nyeri badan sedikit, saya sudah teriak-teriak, "Mama, ambilin paracetamol, masih adakah di dalam laci?" Biasanya begitu. Kalau paracetamol enggak mempan, mungkin ada obat yang lain yang pernah diberikan oleh Dr. Belly, pereda nyeri. Cari itu. Saya itu nyeri sedikit saja sudah cari obat. Tapi Yesus waktu mau menghadapi salib, orang tahu, para prajurit tahu bahwa ia akan mengalami penderitaan, dan mereka memberi anggur yang berisi mur, campur mur untuk pereda nyeri, tetapi dia menolaknya. Sekarang dia mau menerima anggur asam, itu suatu gambaran bahwa dia menelan semua penderitaan. Dia sukarela untuk mengalami penghinaan seperti itu. Penghinaannya Tuhan Yesus itu sudah double-double ya. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, di situ pakaiannya dibagikan, pakaiannya dipakai untuk undi. Ini gambaran dari apa? Berarti Yesus itu berada di salib itu dalam keadaan kosong, telanjang, karena baju sudah tidak ada, dipredelin. Itu dari sisi penampilan. Dari sisi penderitaannya itu penderitaan yang sangat luar biasa, sehingga tidak bisa disamakan dengan siapapun. Zaman sekarang hukuman mati diberikan hukuman yang bagaimana supaya orang cepat mati. Kursi listrik kah, tembak di tempat yang mematikan kah? Tapi waktu itu tidak. Yesus mau menerima, Yesus mau menelan kepahitan itu, Yesus mau melakukannya demi kita. Semuanya ini menekankan kemanusiaan sejati Yesus yang menderita, sekaligus menegaskan ia meminum tuntas cawan murka hukuman dosa manusia. Diberi obat penawar, ditolak. Aku akan menanggung penderitaan ini. Sekarang anggur masam diberikan, dicucukkan dari bawah, dicucukkan ke mulut Yesus, ke bibir Yesus. Yesus mau meminumnya. Artinya dia bersedia rela untuk penghinaan itu. Semua ditanggungnya. Mereka mencelupkan bunga karang spon ke dalam cuka, diikatkan pada ranting hisop dan diulurkan ke bibir Yesus. Hisop secara tradisional digunakan untuk memercikkan darah pada upacara pentahiran. Jadi kita melihat sebentar, di Yesus diberi anggur asam oleh prajurit, dan itu mempergunakan hisop. Hisop itu di dalam Keluaran 12 ayat 22. Keluaran 12 ayat 22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumah sampai pagi. Ini adalah Paskah Yahudi yang pertama. Mereka mau keluar dari Mesir. Mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan domba Paskah. Kemudian pada waktunya domba Paskah itu disembelih, darah ditampung di dalam sebuah pasu atau bejana. Kemudian mereka mengambil hisop dan mereka mencelupkan hisop, kalau sekarang mungkin disebut kuas atau apa, hisop itu, dan kemudian mereka oleskan di pintu atas, tiang kiri, tiang kanan, supaya terhindar dari
pembunuhan oleh malaikat maut. Itu hisop. Sama seperti hisop digunakan untuk mengoleskan darah pada tiang pintu agar selamat dari malaikat maut, hisop pada penyaliban menunjuk darah domba Paskah yang menyelamatkan manusia. Hisop yang dipakai untuk mengoleskan darah domba Paskah dipakai oleh Yesus, menggambarkan bahwa Yesus domba Paskah itu adalah Yesus yang menyelamatkan dunia. Dengan meminum anggur dengan hisop, Yesus menerima kehinaan yang paling rendah untuk menebus manusia. Jadi kalau kita menikmati perjamuan Tuhan, saya tidak mengatakan perjamuan kudus, karena yang mempunyai perjamuan itu adalah Tuhan, bukan orang kudus. Ketika kita menikmati perjamuan, kita sebut itu perjamuan Tuhan karena Tuhan yang mengadakannya di ruang atas ketika dia mau ditangkap. Dan Rasul Paulus juga menyatakan bahwa itu adalah perjamuan Tuhan, bukan perjamuan kudus. Di dalam Alkitab tidak ada sebutan perjamuan kudus. Itu sebutan bagi gereja-gereja yang dahulu, yang mendahului kita. Tapi orang baptis kita menyebutnya sebagai perjamuan Tuhan. Dengan meminum anggur asam dengan hisop, Yesus menerima kehinaan yang paling rendah untuk menebus manusia. Sekarang bagian yang ketiga, proklamasi kemenangan. Proklamasi atau deklarasi kemenangan. Jadi ketika Yesus ditangkap, kemudian dia dihadapkan ke sidang imam besar, dia mau dihukum mati, dia dibawa ke pengadilan politik atau kekuasaan Romawi waktu itu. Penguasa Romawi menyatakan dia tidak bersalah, tapi imam-imam Yahudi tetap mau Yesus disalibkan, ditukar dengan Barabas penjahat. Yesus sudah direndahkan di situ. Yesus raja kita itu, raja orang Yahudi itu direndahkan dengan diganti. Lebih baik kami mau Barabas, pemimpin pemberontak itu, daripada Yesus. Tangkap, kemudian dia disalib sebelah menyebelah dengan penjahat. Ini Yesus sudah disamakan dengan penjahat. Dan kemudian kita melihat di sini, saya ingat bahwa Lukas berbicara tentang yang satu bertobat, yang satu tidak bertobat. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib itu, dia berada di tengah-tengah antara orang-orang yang berdosa. Semua penjahat itu berdosa dan Yesus tidak berdosa. Tetapi kemudian yang satu bertobat, dibawa Yesus langsung ke Firdaus, yang satu tidak bertobat. Itu gambaran bahwa kematian Yesus itu memisahkan dua kelompok. Kelompok yang di sini adalah kelompok yang bertobat, kelompok yang di sini adalah kelompok yang tidak bertobat. Atau sebaliknya, kelompok di sini adalah yang bertobat, kelompok di sini adalah yang tidak bertobat. Nah, itu kalau secara fisik bisa kelihatan seperti itu. Tetapi ini kan masalah rohani, hanya Yesus yang tahu apakah saudara adalah orang-orang yang diselamatkan. Apakah saudara adalah orang-orang yang berbicara kepada Yesus, Tuhan, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus berkata kepada saudara, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini juga kalau kita mati, kita akan bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Apakah saudara mempunyai keyakinan seperti itu? Ayat 30,
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Terjemahan Inggris mengatakan it's finished. Bahasa Yunani-nya tetelestai. Saya tidak ahli Yunani, tapi hanya satu kata itu saya tahu, tetelestai. Satu kata, tapi dalam bahasa Indonesia it is finished. 3 kata. Dalam bahasa Indonesia sudah selesai, 2 kata. Tidak ada apa-apa, tidak ada masalah dengan 1 kata, 2 kata atau 3 kata. Tapi maksudnya di sini adalah sudah selesai tugas Yesus, misi Yesus berada di dunia. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ayat ini menandai momen krusial kematian Yesus di kayu salib, di mana ia menyelesaikan misi penebusan dosa. Sudah selesai adalah proklamasi atau deklarasi kemenangan. Sudah selesai di sini bukan kekalahan. Oh, Yesus sudah tidak berdaya. Oh, Yesus sudah tidak punya kemampuan untuk hidup. Oh, Yesus sudah, karena mungkin kita berhadapan dengan orang yang sakit, sakit cukup lama, dan kemudian kita bilang dalam hati, mungkin tidak berani bilang sudah selesai. Dia sudah selesai. Artinya dia sudah tidak kuat lagi. Pasti sebentar lagi akan berangkat. Tapi Yesus di sini berbicara sudah selesai. Bukan saya tidak kuat lagi menanggung, bukan saya tidak bisa lagi menanggung, bukan saya tidak mau lagi menanggung, tetapi sudah selesai. Tugas saya berada di dunia untuk menebus dosa umat manusia sudah selesai. Yesus menegaskan bahwa seluruh nubuat kitab suci dan misi yang diberikan Allah Bapa untuk menebus manusia telah tuntas dilakukan. Ketika Yesus berkata sudah selesai, dia berkata kepada dunia, dia berkata juga kepada Bapanya, Bapa sudah selesai. Aku sudah menjalankan perintahmu, tugas dari engkau untuk penebusan dosa manusia di dunia. Dia juga berbicara kepada iblis, sudah selesai. Engkau tidak bisa mengalahkan aku lagi. Sudah selesai, kepala ular itu sudah diremukkan di kayu salib oleh Yesus, oleh kematian Yesus. Ia menyerahkan nyawanya. Apa artinya? Kalau orang mati, orang meninggal kan udah seperti itu. Dan kemudian datanglah orang mendoakan saya. Terus dia bilang begini, Pak Budi menyerah. Kemudian saya menyerah dan mati. Sudah selesai, saya sudah tidak berdaya. Tapi Yesus kan itu, dia menyerahkan nyawanya, diserahkannya kepada Tuhan. Ketika dia berbicara sudah selesai, dia masih, kepalanya masih tegak. Kalau saudara pelajari, merenungkan, kepalanya masih tegak, dia disalib. Dia dicucukkan anggur asam, dia meminumnya, dan dia bilang, sudah selesai, it's finished, it's selesai. Dan kemudian dia menyerahkan nyawanya. Bapa, ke dalam tanganmu serahkan nyawaku. Dia menyerahkannya dengan rela, dia mati. Sekali lagi, dia bukan terpaksa mati. Kalau kita mati karena dosa, kita terpaksa mati karena dosa. Kalau boleh kita akan hidup seterusnya. Tetapi jangan khawatir. Saudara yang percaya Yesus, saudara akan menerima kuasa kebangkitan dari Yesus, dari Roh Kudus. Bukan karena dipaksa. Ini adalah puncak kisah penyaliban yang menegaskan kasih Allah yang tuntas dalam menyelamatkan manusia. Di kayu salib ini kita melihat Tuhan Bapa kita, Bapa dari Tuhan Yesus itu menyuruh anaknya yang tunggal, engkau datanglah ke dunia untuk menebus dosa manusia. Yesus berangkat ke dunia, ke bumi, dan dia kemudian melayani, menjelaskan tentang kedatangannya ke dunia, dan kemudian dia mati di kayu salib. Dan
sudah selesai. Dari sisi Bapa, dari sisi Tuhan Yesus sudah selesai. Selesai apanya? Tugas penyelamatan umat manusia. Ini menandakan pelunasan hutang dosa manusia secara utuh. Sudah selesai. Dosa manusia yang membawanya ke neraka sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus melalui darahnya yang tercurah di kayu salib. Sudah selesai. Tidak ada yang lagi perlu dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan. Tidak ada lagi yang perlu dilakukan oleh Allah untuk menyelamatkan kita umatnya. Tidak perlu lagi dilakukan oleh kita apapun untuk menyelamatkan diri kita, karena semuanya sudah selesai. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, oleh darah Yesus kamu diselamatkan. Dalam bahasa Yunani, tetelestai adalah istilah akuntansi yang berarti lunas atau hutang dibayar penuh. Lunas atau hutang dibayar penuh. Yesus menanggung seluruh murka Allah sehingga manusia tidak perlu mempersembahkan korban penebusan dosa lagi. Kematian Yesus menandai berakhirnya sistem korban lama dan dimulainya perjanjian baru di mana Allah diam di dalam hati orang percaya, dan terjadinya pemulihan hubungan Allah dan manusia. Pengampunan dosa tersedia, pendamaian sudah tersedia, sudah dikerjakan secara tuntas, sehingga hubungan antara manusia dan Allah sudah dipulihkan secara sempurna. Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara sekalian di sini semakin mengerti firman Tuhan. Ya, saya harus sampaikan kepada saudara bahwa saya sungguh-sungguh serius mempersiapkan firman Tuhan. Biasanya saya mempersiapkan Senin pagi, ayatnya saya cari, saya renungkan. Kemudian sepanjang hari, sepanjang Selasa, saya kan pengangguran, cari nulis pelajaran sekolah minggu dan sebagainya kalau ada khotbah lain. Saya mempelajari terus membaca khotbah bahasa Inggris supaya saya mengerti, memahami kehendak Tuhan. Kemudian saya baca ulang tulisan saya itu berapa kira-kira berapa menit panjangnya. Saya belajar khotbah yang normal itu 40 menit. Saya sudah siapkan sedemikian rupa. Tertulisnya segitu. Kalau saya membacakannya mungkin 30 menit atau 35 menit. Tetapi saya harus terbuka terhadap Roh Kudus yang tidak saya tulis. Ketika saya berkhotbah, ada ide-ide dari Tuhan Yesus, ada bimbingan dari Tuhan Yesus. Iluminasi bukan ide, iluminasi dari Roh Kudus. Maka saya menyampaikan itu kepada saudara. Ini yang membuat lebih lama mungkin. Tapi kalau saudara ada Roh Kudus dalam hidup saudara, dalam hati saudara, saudara tidak akan bosan mendengar. Tapi kalau saudara tidak punya Roh Kudus, mungkin saudara akan bosan. Tapi saya menjaga, saya belajar juga tentang khotbah. Jangan sampai ide-ide liar itu masuk dan kemudian saya nerocos, tidak karu-karuan. Tidak boleh di mimbar ini sampai keluar dari catatan dan nerocos ide-ide yang liar. Tapi kalau itu benar-benar pimpinan Roh Kudus, sampaikan itu. Jangan peduli dengan orang. Kesimpulan, tetelestai, it's finished, berarti pekerjaan penebusan telah diselesaikan. Artinya
Utang dosa manusia telah lunas dibayar. Tugasnya di bumi, tugas Yesus di bumi telah selesai. Dan pemulihan hubungan Allah manusia telah paripurna, lengkap, utuh. Tidak ada lagi yang perlu dilakukan oleh Tuhan. Tidak ada lagi yang perlu dilakukan manusia untuk beroleh keselamatan. Jadi keselamatan kita tidak bergantung pada usaha manusia, melainkan oleh kasih karunia Kristus. Penerapan. Umat percaya tidak perlu lagi melakukan usaha mandiri untuk menyelamatkan diri. Punya deposito di Bank Mandiri boleh, tetapi untuk mandiri menyelamatkan diri tidak perlu lagi, karena Tuhan sudah menyelesaikannya. Mari hidup dalam ucapan syukur atas penebusan yang telah lunas dibayar. Hidup saudara adalah hidup yang penuh dengan ucapan syukur setiap hari. Bukan sungut-sungut, bukan keluhan, bukan kritik-kritik dan sebagainya, tetapi Tuhan bersyukur. Tuhan bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Sama seperti Yesus menderita fisik namun taat sampai akhir, orang percaya diajak memiliki ketahanan mental dan iman saat menghadapi penderitaan hidup. Para murid ditinggal oleh Tuhan Yesus. Mereka berduka cita karena akan menghadapi masalah penderitaan. Tapi Roh Kudus datang. Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus akan datang untuk mengajar kamu, untuk menyertai kamu. Penderitaan sudah dialami oleh Yesus di kayu salib. Penderitaan juga dialami oleh para murid di kayu salib. Dan apabila penderitaan itu kita alami, mari kita syukuri bahwa kita menjadi bagian dari misi Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dunia ini. Seperti Yesus menggenapi firman Allah hingga tuntas, mari taat pada misi Allah yang dipercayakan kepada kita. Saat mengalami kehausan atau kebutuhan hidup yang mendesak, mari andalkan Kristus yang memahami kelemahan kita. Ini praktisnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan mengalami masalah-masalah. Masalah dengan keluarga, masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan anak-anak, masalah dengan keluarga besar, masalah dengan lingkungan, masalah, banyak sekali masalah. Ketika masalah itu datang, pandang Yesus. Minta hikmat dari Roh Kudus. Andalkan Kristus yang memahami kelemahan kita. Mari memahami bahwa hutang dosa kita telah dibayar lunas di kayu salib. Mari pahami bahwa kita dipanggil untuk hidup kudus. Ini bagian penting. Kita dipanggil, kita tadinya orang berdosa, kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Sekarang kita dipanggil menjadi eklesia, menjadi kelompok orang yang percaya kepada Yesus. Untuk apa? Untuk hidup kudus. Untuk hidup kudus. Stop hidup secara sembrono. Jangan sia-siakan kematian Kristus bagi pengampunan dosa kita. Stop. Kalau saudara hidup di dalam kesembronoan, sembrono semaunya, stop. Supaya kita hidup kudus dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita.